Halo penonton, kita ketemu di Peace Talk kembali. Kali ini saya mengundang seorang tokoh dari Sukabumi, Jawa Barat, bernama Pak Daden Sukendar. Orang Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak pernah mengkafirkan orang yang masih menghadap kiblat. Jangan dekat-dekat dengan Daden Sukendar, jangan dekat-dekat dengan Ahmadiyah. Saya balik tanya ke mereka yang hadir, ya bapak-bapak masuk di MUI dari mana? Bahwa Daden Sukendar sudah murtad, Daden Sukendar harus taubat, harus disahadatin lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ade. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi ini buat penonton ini agak beda nih kali ini yang kita undang ini. Jadi ini ceritanya. Beliau ini adalah seorang yang memperjuangkan keberagaman, toleransi, kerukunan umat. Tapi justru karena apa yang dia perjuangkan itulah, kemudian dia sekarang dinonaktifkan dari Majelis Ulama Indonesia Sukabumi. Semula Pak Kang Daden adalah sekretaris lima dari Majelis Ulama Indonesia Sukabumi. Betul. Ya. Sekarang nonaktif. Oke. Kemudian Kang Daden juga adalah seorang di FKUB, Forum Ketua FKUB. Sampai sekarang masih ya. Masih. Forum Kerukunan Umat Beragama. Itu masih. Masih. Ya. Dan satu lagi katanya juga diberhentikan dari? Oh iya, dari Kepala SMK. Kepala SMK Al-Fatona di Sukabumi juga. Sukabumi. Nanti tolong cerita kenapa sampai juga diberhentikan. Nah, jadi karena apa yang dia sampaikan, dia katakan, nanti kita akan dengar penjelasannya, yang sebetulnya mencerminkan kerukunan, keberagaman, toleransi, justru Kang Daden ini mengalami bentuk-bentuk ketidakadilan seperti tadi. Ya, jadi Kang Daden sengaja kami undang, ya, karena kita harus mendengar semua nih, bahwa di Indonesia ternyata perjuangan kita melawan ketidaktoleranan, kesempitan berpikir, radikalisme, itu masih panjang. Dan ini dibuktikan dengan apa yang terjadi di Sukabumi. Kita sekarang dengar ceritanya. Gimana Kang? Ceritakan dari A sampai Z tentang apa yang terjadi sama Akang. Ya, baik. Terima kasih Bang Ade. Saya sangat bersyukur hari ini Allah takdirkan saya bisa bertemu. Ini pertemuan yang pertama kali. Ya. Dan mohon maaf beberapa waktu lalu sempat diundang juga, tapi karena satu dan lain hal saya tidak bisa hadir, dan hari ini baru bisa hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kaitan dengan kasus yang menimpa saya, diantaranya berawal waktu itu dari kunjungan saya mendampingi Ketua STAI Al-Masturiyah. STAI adalah? Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Masturiyah, ke Parung, ke markas JAI di Parung, Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Parung. Waktu itu maksud dan tujuan kunjungan adalah untuk memenuhi undangan dari salah satu pengurus JAI, dan kemudian juga dimanfaatkan oleh STAI untuk belajar tentang IT, karena kami di STAI Al-Masturiyah itu ada 3 jurusan, salah satunya adalah KPI dakwah, di mana diharapkan mahasiswa kami nanti bisa dakwah melalui IT, begitu harapannya bisa menyebarkan pesan-pesan damai melalui IT. Nah, Kang Daden adalah dosen? Salah satu dosen di Al-Masturiyah. Membawa mahasiswa? Ke sana enggak, kami hanya Ketua STAI dan beberapa dosen beserta kiai-kiai dari Sukabumi pada saat itu. Datang ke Jamaah Ahmadiyah di sana. Kemudian saya diwawancarai, dan memang bukan hanya saya yang diwawancarai, tapi Ketua STAI diwawancarai, kemudian kiai dari Cicurug, Kiai Rahmat, saya sering panggil beliau Ajengan Rahmat, juga diwawancarai, begitu tiga-tiganya. Dan dari wawancara itu memang sebenarnya menurut kami nggak ada persoalan, begitu. Tapi ternyata bagi sebagian orang mungkin itu meresahkan, begitu. Di antaranya hampir ketiga-tiganya menyatakan bahwa Ahmadiyah itu sebagai saudara, termasuk saya juga waktu itu menyampaikan. Ketiga orang yang diwawancara dari STAI itu semua menyatakan Ahmadiyah sebagai saudara, begitu. Nah, secara umum ya. Nah, cuma memang saya yang dipersoalkan,
begitu ya. Wallahu alam, mungkin karena saya pengurus MUI, padahal saya ke sana tidak mengatasnamakan MUI dan saya tidak sama sekali menyebut tentang MUI. Bahkan yang saya sebut waktu itu hanya FKUB, karena maksud saya juga saya sadar betul bahwa saya datang ke Markas Ahmadiyah yang notabene hari ini di Indonesia Ahmadiyah masih dipandang sebagai organisasi yang minoritas begitu. Sehingga bagi saya semua warga bangsa ini harus dirangkul begitu untuk bersama-sama menegakkan kerukunan begitu, merawat toleransi dan lain sebagainya begitu, Bang Ade. Nah, kemudian persoalan mulai muncul itu cukup lama, Bang Ade. Itu ya, kapan itu? Itu tanggal 25 Januari 2023. 23. Nah, kemudian mulai muncul persoalan itu di akhir Februari. Nah, ternyata dikaitkan. Karena rekamannya Kang Daden itu disiarkan. Disiarkan di Warta Ahmadiyah, betul, betul, ya? Di YouTube, betul. Nah, kemudian Februari tanggal 10 kalau nggak salah itu ada kejadian penyegelan madrasah Fadlil Umar kalau nggak salah, itu di Parakan Salak, itu di Bogor. JAI Sukabumi. Oh, Sukabumi. Nah, kemudian entah dari mana sebenarnya awalnya itu jadi dikaitkan dengan video saya. Dianggapnya bahwa saya sebagai orang yang membela Ahmadiyah begitu, dan dianggap ingin menggagalkan penyegelan itu. Padahal kan jauh gitu. Waktunya jauh sekali. Nah, dan lokasinya jauh dari tempatnya Kang Daden? Jauh, iya. Jadi bukan di sekitarnya lah ya? Bukan di sekitar saya begitu. Nah, itu kemudian menjadi persoalan tersendiri. Dan saya teringat tanggal 20 saya mau silaturahmi ke Padang. Kebetulan istri saya dari Padang. Ini Februari ya? Februari akhir. Karena memang saya sudah janji ke orang tua, ke ibu mertua saya, beliau sudah sepuh. Kemudian saya sudah 17 tahun berumah tangga juga belum pernah ke sana begitu. Dan ada waktu di Februari itu, saya sudah janji jauh-jauh hari sejak Oktober kepada istri saya. Dan kemudian di perjalanan, saya ingat waktu itu hari Selasa, tanggal 21. Saya berangkat tanggal 20, hari Senin. Bersama istri ya? Bersama istri dan keluarga. Bawa mobil, Bang Ade, lewat darat begitu. Jakarta. Ya, Dari Sukabumi ke Jakarta, jemput keluarga. Kemudian saya sampai di Oku, Sumatera Selatan. Waktu itu saya mendapat WA dari salah satu staf dari MUI, undangan untuk klarifikasi pernyataan saya di YouTube Ahmadiyah. Begitu. Nah, kemudian saya bilang saya lagi perjalanan ke Padang dan belum sampai. Entah kapan sampainya, saya belum tahu begitu, karena saya baru pertama kali itu gitu, apalagi lewat darat. Nah, itu harus pertemuan hari Kamis. Kemudian kata staf MUI, baik, nanti disampaikan ke pimpinan. Tidak lama selang ada WA juga dari Kasat Intel Kejaksaan. Kasat Intel? Kasat Intel Kejaksaan. Sukabumi, Kabupaten. Nah, kemudian beliau menanyakan, sudah dapat surat apa belum? Saya bilang sudah. Hadir ya, Pak Daden. Gitu. Saya bilang, aduh, saya nampaknya nggak bisa hadir, Pak. Karena ini perjalanan ke Padang, entah sampai kapan, saya bilang. Dan saya baru hari kedua lah, hari itu, hari Selasa. Beliau menawarkan ke saya, oh ya udah kalau begitu kita jadwal ulang. Siap, saya bilang begitu. Terima kasih. Udah, perjalanan ke Padang aman-aman aja gitu ya, tanggal 21, 22. Nah, hari Rabu nggak ada apa-apa. Pas hari Kamis saya masih ingat, itu datang jam 4.20 di Padang, di Pariaman. Sampai di Pariaman. Berarti perjalanan 2 hari 3 malam saya. Ke sana, saya istirahat, sholat subuh, istirahat, kemudian tidur. Bangun jam 10, saya sudah lihat di WA itu banyak sekali video, kemudian chat dari teman-teman. Saya bilang, apa ini?
ternyata di video saya itu yang diberikan ke saya itu ya di situ tayangan-tayangan bahwa Daden Sukendar sudah murtad, Daden Sukendar harus taubat, harus disahadatin lagi, harus apa namanya di apa karena dia sudah kafir jadi harus dikembalikan dan lain sebagainya. Itu dengan cuplikan ketika Kang Daden bilang Ahmadiyah ya adalah saudara itu gitu. karena mereka katanya nonton dulu Bang, nonton dulu itu, kemudian semuanya dijustifikasi bahwa saya sudah murtad. Saya cuma bengong aja, wah bengong. Cuma itu juga ternyata di share oleh kawan-kawan di grup kader penggerak NU. Itu jadi kebetulan saya di betul. Saya ketua kader penggerak NU Sukabumi Raya begitu. Nah, dan di situ ada keluarga saya. Wah, keluarga kan marah. Ini siapa ini? Bilang sembarangan orang kafir gitu dan lain sebagainya. Apakah saya salah mendidik, kata kakak saya kan begitu. Sampai beliau berang sekali. Akhirnya saya menenangkan keluarga dulu dong. Saya bilang udah biar saya menghadapi, insya Allah tidak lama juga di Padang, paling seminggu saya bilang gitu. Nah, ternyata itu kejadian tanggal 23 mereka melakukan, saya sih katakan penghakiman sepihak begitu, karena mau tabayun, tapi sayanya kan sudah diketahui saya nggak ada begitu. Saya sudah dapat konfirmasi juga dari Kasat Intel bahwa akan direschedule begitu kan. Ya akhirnya ya saya terima aja, saya nikmati di sana dengan silaturahmi ke keluarga, ziarah ke para wali di sana. Sehingga saya memutuskan pulang hari Selasa. Seminggu kali ya? Seminggu ya, seminggu. Nah, selesai di situ, dikira saya, pas saya pulang mau clear karena saya meminta untuk tabayun. Nah, ketika saya meminta tabayun, itu saya ditemui oleh Sekretaris Umum MUI, sahabat saya. Dan beliau meminta saya secara diplomatis untuk mengundurkan diri gitu. Kemudian Ketua Umum MUI juga ketemu dengan saya pada saat itu. Ketua Umum MUI Kabupaten Sukabumi. Betul. Sama juga beliau menyarankan saya untuk mundur. Saya bilang, apa dasar saya harus mundur dari MUI begitu. Karena saya tidak menemukan sama sekali klausul misalnya di peraturan organisasi yang mengharuskan saya mundur karena saya kunjungan ke Ahmadiyah yang notabene juga kunjungannya dalam kapasitas saya sebagai dosen begitu, bukan pengurus MUI. Nah, walhasil mungkin beliau-beliau kecewa, terutama Pak Sekum juga pada saat itu, sehingga belakangan melahirkan ada video yang beredar, itu video Sekretaris Umum yang diduga sara begitu karena mengucapkan ujaran kebencian di video itu sambil bawa senjata dan lain sebagainya begitu. Nah, itu siapa itu? Itu Sekretaris Umum MUI. Itu yang video-video yang pegang senjata. Itu. Nah, itu setelah bertemu dengan saya. Karena saya waktu itu secara kebetulan didatangi oleh Ketua BPET MUI Pusat. Ya, Ketua BPET MUI Pusat mau itu apa? Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI Pusat menanyakan mau konfirmasi tentang video itu begitu. Akhirnya saya antar ke rumah Sekretaris Umum begitu. Dan beliau menyatakan bahwa ini tidak sejalan dengan semangat penyebaran Islam wasatiyah di MUI begitu. Nah, jadi si Sekum itu ditegur begitu. Dan itu saya ingat tanggal 4 Mei waktu itu. Nah, kemudian Sekum ditanya, ini kenapa sampai buat video ini? Kemudian beliau bilang, ini nih lagi kesal begitu. Karena kasus Kang Daden katanya nggak beres-beres, kata Sekum. Jadi kan itu begitu. Penyebabnya. Ya, meskipun ini buat penonton yang barangkali baru masih belum refresh itu harus saya ingatkan, itu video yang sempat viral, pendek, ada beberapa pria memegang senjata semacam senjata angin gitu lah ya. Dia mengarahkan senjata itu ke salah satu arah gitu. Ya, itu yang ditegur. Iya. Ya, oleh dari BPET. Nah, kemudian beliau bilang
yaitu iseng aja begitu karena ingin meluapkan rasa kesal begitu sama saya begitu. Kemudian buat video itu. Nah, akhirnya ditegur bahwa itu tidak sesuai karena apapun itu orang di luar sana kan nggak tahu. Ya, video ini dibuat ketika bagaimana dan lain sebagainya. Terlebih bahwa di video itu ada pernyataan mengajak orang untuk jadi pembunuh. Ya, jangan jadi yang dibunuh kan begitu. Itu yang konten itu sebenarnya yang membahayakan. Itu ya dikaji secara hukum juga kan sudah melanggar KUHP 156, ancaman kekerasan dan lain sebagainya. Kemudian juga ya dilihat dari beberapa undang-undang nampaknya memang ya tidak sesuai lah dengan aturan yang ada di Indonesia begitu. Nah, kemudian tabayun terjadi. Nah, tabayun terjadi itu Maret ya? Maret. Karena saya minta kan ke MUI, saya ingin tabayun dan diberikan kesempatan. Cuma sayang juga pada saat itu tabayun difasilitasi oleh MUI, namun juga di suratnya akan mengundang ormas. Maksud saya kan tabayun di internal kita begitu. Oh, iya, maaf, saya ketawa. Iya. Apa hubungannya ya? Iya, akhirnya banyak kan yang datang begitu. Nah, saya disidang lah begitu oleh semua, ditanya-tanya maksud tujuan ke sana apa, kemudian ditanya tentang pernyataan saya. Katanya saya menyatakan bahwa Ahmadiyah sebagai saudara sesama Muslim begitu. Saya bilang, mari kita simak lagi video itu. Ada nggak saya secara verbal mengatakan bahwa Ahmadiyah itu sebagai saudara sesama Muslim di video itu? Dan tidak ditemukan, karena saya tidak mengatakan itu. Narasi itu dibangun oleh media, begitu. Jadi di situ kan media mengatakan bahwa Ketua FKUB menyatakan bahwa Ahmadiyah sebagai saudara sesama Muslim. Dan saya hanya mengatakan di situ bahwa Ahmadiyah itu sebagai saudara. Bahkan di akhir video saya menekankan paling tidak saudara sesama bangsa. Gitu. Bagaimana kita bersama-sama membangun kerukunan, membangun perdamaian ini bersama-sama. Karena sebagai sama saudara sebangsa begitu. Nah, namun memang saya mengatakan ada 3 konsep ukhuwah pada saat itu begitu. Nah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah begitu. Nah, saya bilang nampaknya ketiga konsep ukhuwah ini masuk begitu kepada Ahmadiyah. Itu yang dipersoalkan. Nah, saya bilang kan kata nampaknya itu masih zon. Nah, tapi kalaupun saya mengatakan misalnya Ahmadiyah itu sebagai saudara sama Muslim, kenapa saya yang dipersalahkan? Saya bilang kenapa pemerintah yang notabene sudah melegitimasi lebih dulu, itu tidak disalahkan. Lihat di KTP Ahmadiyah. Islam ya? Islam. Kenapa misalnya Dinas Kependudukan, Pak Bupati, Menteri Dalam Negeri misalnya, itu tidak dipersoalkan, yang sudah lebih dulu begitu. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah itu berarti harus kita turuti. Ya, begitu kan? Bahwa kita itu harus atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum begitu. Yang artinya adalah? Artinya bahwa kita itu harus taat kepada Allah, kita harus taat kepada Rasulullah, dan harus taat kepada pemerintah. Ya, ulil amri minkum, pemerintah di antara kamu sekalian, begitu. Nah, saya bilang kenapa saya disalahkan? Kalaupun saya mengatakan itu, tapi saya nggak mengatakan itu, begitu. Nah, sekarang apa yang mau dituduhkan ke saya? Apa saya harus bertanggung jawab atas sesuatu yang tidak pernah saya lakukan, begitu. Nah, kemudian di tabayun itu mereka mendesak saya untuk mengundurkan diri. Itu yang pertama. Saya bilang, saya tidak akan pernah mengundurkan diri sampai kapanpun, karena tidak ada klausul dalam peraturan MUI yang mengatur tentang itu, karena saya kunjungan misalnya ke Ahmadiyah dan lain sebagainya. Begitu. Jadi, saya tidak akan pernah mundur sampai kapanpun. Tapi kalau saya diberhentikan, Gus Dur bilang, kita tidak perlu mempertahankan jabatan sampai mati-matian. Apa yang harus saya pertahankan? Kalau memang diberhentikan, tapi harus jelas. Apa alasannya? Kemudian saya juga menjadi pengurus MUI itu bukan serta-merta. Tapi saya juga mewakili Nahdlatul Ulama. Saya bilang, maka saya mohon ada persetujuan tertulis dari PCNU Kabupaten Sukabumi. Kalau memang saya mau
diberhentikan. Saya cuma itu permintaan, dan saya tidak akan pernah mempertahankan jabatan apapun begitu. Saya bilang begitu pada saat itu. Dan terus ada juga yang nimpalin. Ya alasannya karena Kang Daden membela Ahmadiyah. Ada yang menuduh saya sebagai anggota Ahmadiyah. Saya tersenyum. Saya bilang fitnah apa lagi ini? Begitu. Saya ini dari kecil, ya dari mulai sekolah SLTA saya ikut Nahdlatul Ulama, dari mulai IPNU, PMII, Ansor, kemudian sekarang di Lakpesdam, Ketua Lakpesdam PCNU. Saya ikut berbagai kaderisasi di NU gitu. Mana mungkin saya masuk Ahmadiyah? Saya bilang, ini saya ada kartunya ada gitu. Saya balik tanya ke mereka yang hadir, ya bapak-bapak masuk di MUI dari mana? Gitu. Nah, ada juga yang ngajak saya untuk mubahalah begitu kan. Oh, ayo katanya ini kita sumpah di depan Quran dan sebagainya. Saya bilang apa manfaatnya? Kalau memang mau memberhentikan saya silahkan. Itu begitu. Mubahalahnya apa? Mubahalahnya ya saya katanya anggota Ahmadiyah, keluarga Ahmadiyah begitu. Nah, saya bilang nggak ada manfaatnya untuk saya begitu. Iya karena Kang Daden katanya tidak sejalan dengan fatwa MUI, tidak menyesatkan Ahmadiyah. Saya bilang persoalan sesat menyesatkan itu bukan kapasitas saya. Itu hanya Allah yang berhak untuk menilai umatnya itu sesat atau tidak. Saya mohon maaf tidak. Terlebih saya diajarkan di pondok pesantren. Saya bilang, saya sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, di pesantren kami diajarkan kitab. Ada salah satu kitab. Di situ mengajarkan ada ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya bilang, ada 10 ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketujuhnya diantaranya, la yukafiru ahadan min ahli qiblah. Orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak pernah mengkafirkan orang yang masih menghadap kiblat. Saya melihat dengan mata kepala sendiri ketika saya kunjungan, misalnya, bahwa mereka itu ya orang-orang Ahmadiyah maksudnya itu sudah melaksanakan sholat, sujud begitu, kiblatnya sama begitu. Maka saya tidak, mohon maaf, saya juga manut kepada kiai-kiai saya di pondok pesantren. Ya kata kiai saya, jangan pernah kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah gampang mengkafirkan orang begitu. Nah, saya sampaikan di situ. Nah akhirnya deadlock itu pertemuan ya akan dilanjutkan dengan pleno katanya begitu. Nah belakangan saya ketemu dengan artinya itu acara bubar ya? Acara bubar, saya sudah menyampaikan klarifikasi tabayun saya seperti itu. Jadi apa yang dituduhkan kepada saya sampaikan. Ya, apa masalahnya di mana? Nah akhirnya katanya mau dibawa ke pleno. Nah belakangan ketika bulan puasa kalau nggak salah, saya bertemu dengan Humas MUI. Beliau menyatakan bahwa tidak akan terjadi pleno begitu. Tidak akan terjadi pleno. Jadi udah selesai, dianggap selesai, clear. Maka saya ya biasa aja melakukan kegiatan seperti biasa. Yang saya membuat kaget itu ketika saya mengikuti acara Gus Durian di Bandung 18 sampai 21. Bulan apa itu? Bulan ini Mei. bulan Mei ya. 18 sampai 21. Tanggal 18 hari Kamis, persis malam Jumat, saya masih ingat. Jam 21 lewat berapa begitu. Selesai kegiatan, saya mendapat PN dari ketua yayasan. Yang intinya, ya kata beliau, saya dimohon dengan ikhlas, ya memaklumi apa yang beliau sampaikan, sepakati dari sumpah yang beliau berikan kepada guru beliau sebagai murid tidak bisa menolak itu. Jadi guru beliau itu guru kami juga itu adalah ketua Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten Sukabumi. Jadi di sumpah beliau bahwa sudah jangan dekat-dekat dengan Daden Sukendar, jangan dekat-dekat dengan Ahmadiyah, bahkan ada fitnah juga di situ. Dapat berapa sih dari mereka akan diganti katanya begitu. Padahal kita nggak dapat apa-apa. Sorry, gitu. diulang, Kang. Anda mendapat surat apa tadi? Surat? PN.
Oh, dari ya. Dari ketua yayasan, di mana saya menjadi kepala sekolah di sana, begitu. Oke. Itu suara siapa? Suara beliau, suara ketua beliau. yayasan. Ketua begitu, yayasan. ketua yayasan. Sekolah di mana Saya mengabdi sebagai kepala sekolah. begitu. Jadi Kang Daden itu adalah kepala sekolah Kepala dari sekolah sebuah SMK. SMK. Ya. Anda mendapat PN yang berisikan suara si ketua yayasan, betul. Yang mengatakan bahwa saya diminta untuk berhenti, begitulah. Ya, intinya karena beliau didesak oleh guru beliau, begitu. Si kepala sekolah didesak oleh gurunya untuk memberhentikan saya, begitu. Yang gurunya itu adalah Ketua Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten Sukabumi. Okay. Jadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI menekan, kalau saya gunakan kata menekan boleh ya? Betul. Menekan kepala sekolah untuk menekan ketua yayasan. Ketua yayasan agar kepala sekolahnya dipecat, yaitu Kang Daden. Iya. Jadi jangan dekat-dekat dengan Daden Sukendar, jangan dekat-dekat dengan Ahmadiyah. Bila perlu Daden Sukendar selaku kepala juga diberhentikan. Ya, kalau masih mau bertemu dengan Buya di akhirat, beliau bilang seperti itu katanya. Nah, seorang murid digituin sama ya guru, ya takutlah mungkin begitu. Meskipun ya dalam ajaran kita juga kan selama perintahnya untuk takwa kepada Allah, begitu, itu dituruti. Kalau zalim kepada sama manusia, begitu, itu apa harus dituruti? Ya. Seperti itu, gitu. Itu pertanyaannya. Nah, terakhir, bagi saya sebenarnya kepala sekolah saya sudah ikhlaskan. Kalaupun mau diberhentikan dari MUI juga saya ikhlaskan, silahkan. Tapi tidak boleh terjadi lagi hal seperti ini kepada orang lain di luar sana. Karena ini ketidakadilan, begitu. Jadi bagaimana kita bisa hidup bersama-sama, membangun kerukunan, membangun perdamaian, melaksanakan tujuan nasional kita, begitu. Ya, kalau misalnya masih terjadi ya di daerah, mungkin di pelosok atau mungkin daerah lain juga ada terjadi serupa, tapi misalnya mereka nggak berani speak up, nah, itu kan masih ini. Tapi saya diajarkan di Lemhanas, 7 bulan saya di Lemhanas, dididik untuk menjadi leader, untuk menjadi pemimpin dimanapun. Paling tidak pemimpin untuk diri sendiri, dan tentunya bagaimana mewujudkan keadilan sosial. Ya, karena tujuan nasional kita itu kan yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, ya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia atau perdamaian. Nah, itu tekad saya, begitu. Tekad saya yang mudah-mudahan juga harapannya keadilan itu ada. Kenapa saya katakan demikian? Nah, ini jadi muncul sekarang kan. Orang ngajak bersaudara, ngajak bagaimana hidup rukun ya, dengan sesama, apakah itu agamanya A, B, C, keyakinannya apa, begitu. Tapi malah diperlakukan tidak adil, begitu. Tapi orang ngajak membunuh, nggak ada sama sekali tanggapan dari MUI Kabupaten Sukabumi, begitu. Nah, ini yang perlu. Akang terorisme gitu? Ya, terorisme, radikalisme, begitu. Ya, nggak pernah ada pernyataan. Misalnya salah satunya ke video yang diproduksi oleh Sekretaris Umum misalnya. Nah, itu. Maksud saya, jangan sampai terjadi lagi hal seperti ini ya di daerah manapun dan kepada siapapun. Kang, tapi Akang di MUI-nya nonaktifkan? Dinonaktifkan. Sudah ada keluar. Nah, itu saya sebenarnya menunggu keputusan tertulis. Karena memang secara de facto mungkin sudah ya, karena dengan beredarnya video tentang penonaktifan saya kan, itu berarti kan secara de facto sudah. Tapi secara de jure memang yang berhak mengeluarkan SK itu kan dari provinsi. Begitu. Saya itu juga belum ada ya. Dan yang saya sayangkan memang tidak ada tembusan kepada saya tentang pleno itu. Padahal kan saya masih juga pengurus dong, gitu, sebelum keluar SK itu. Jadi Anda tahu bahwa Anda tanda petik de facto diberhentikan, dinonaktifkan, betul. Itu dari kawan. Ya, ketika ada guru saya yang bertanya kepada saya begitu, dan katanya sudah diberhentikan. Saya bilang, aduh, saya nggak tahu karena sudah ketemu waktu
selesai puasa, kalau nggak salah masih puasa waktu itu, dengan bagian humas MUI, katanya enggak, ini sudah selesai begitu. Selesai, ya. Persoalannya udah selesai. Cuma ya saya tersenyum aja, ternyata ada ya gitu. Nah, kata teman saya, emang nggak ada ini tembusan begitu. Nggak ada, saya bilang. Jadi Kang Daden sekarang sudah tidak lagi ke MUI. Iya. Saya tidak ke MUI gitu. Dan ternyata indikasinya memang ada ketika halal bihalal. Saya waktu itu, saya juga bertanya, ini kok halal bihalal tapi kok nggak ada undangan ke saya begitu. Nah, ini ada acara tapi nggak ini. Cuma kalaupun diundang pada saat itu, saya tidak bisa hadir karena sedang acara FKUB bersama Kapolres di Pelabuhan Ratu. Kebetulan lagi acara gitu. Jadi saya juga nggak terlalu mempersoalkan sih waktu itu, karena kami ada kegiatan untuk membentuk penyuluh dari lintas agama dengan Kapolres gitu. Kalau FKUB sendiri tidak dimintakan ketua, tidak diminta untuk mundur. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada begitu, tidak ada tekanan ya dari pemerintah, cukup baik karena memang ya saya baik dengan pemerintah, dengan nggak ada kejelekan gitu yang saya rasakan, memang nggak ada. Betul-betul MUI ini ya. Iya, MUI. Kang Daden menyesal nggak waktu itu datang ke Ahmadiyah kemudian membuat video? Nggak, saya nggak menyesal. Ya, saya justru ingin membuktikan bahwa ya saya diajarkan Islam sebagai Islam rahmatan lil alamin, terutama saya juga waktu itu menyebut saya sebagai ketua FKUB. Saya ingin menegaskan bahwa tugas FKUB itu ya menjaga kerukunan, mempererat tali persaudaraan dengan siapapun begitu. Bukan hanya dengan Ahmadiyah gitu. Karena saya diundang oleh siapapun, ya jangankan yang beragama mainstream begitu. Kita di FKUB, karena kebetulan di Sukabumi juga kami menggerakkan teman-teman pemuda lintas agama gitu. Ada yang berbagai macam latar belakang kepercayaan, kita rangkul semua. Karena mereka masih bangsa Indonesia begitu. Jadi nggak ada penyesalan bagi saya. Dan justru mungkin ini adalah ya takdir Allah lah begitu, untuk mengajari saya dari berbagai sisi. Jadi mungkin kuliah S3-nya selesai, ini pelajarannya bagaimana serasa mempertanggungjawabkan disertasi gitu di depan para kiai yang luar biasa. Mungkin ini dilatih dulu saya. Tapi kehilangan posisi sebagai kepala sekolah nggak jadi persoalan. Meskipun memang ya itu bagi istri biasalah, bendahara rumah tangga itu kan mungkin jadi perhitungan. Iya, karena apa? Karena saya itu tidak pernah makan gaji yang diperuntukkan untuk itu, begitu. Itu disisihkan untuk biaya anak saya untuk mondok di Jawa, begitu, dua-duanya. Jadi ya mungkin begitu ya kalau istri berhitung. Tapi saya bilang pintu rezeki Allah itu maha luas. Ya, insya Allah kita akan dibukakan pintu rezeki yang lain, begitu. Nah, kalau dari rekan-rekan di lingkungan, ada orang bilang misalnya, itulah Kang Daden, ngapain juga Anda tuh gitu, atau Anda sih sok masuk ke Ahmadiyah. Atau bagaimana reaksi orang-orang di sekitar? Jadi memang berbeda-beda ya. Kalau di kalangan kawan-kawan kader penggerak NU sih cukup bagus ya, cukup bagus karena memang kita kan mencoba mengimplementasikan apa yang diajarkan selama ini kepada kita dari sisi bahwa kita itu damai itu harus sejak pikiran, begitu kan? Iya, kalau pikiran kita sudah nggak damai, bagaimana kita bisa membuat damai, begitu? Ya, artinya sejak pikiran, kemudian perilaku kita, ucap kita dan lain sebagainya. Itu banyak teman-teman yang mendukung. Meskipun sampai juga kepada saya informasi, misalnya dalam satu pertemuan, awas tuh ada si Ahmadiyah, begitu. Itu stigma, oh ya, sampai kepada saya. Sampai kemarin tadi pagi itu sampai kepada saya, teman saya yang menyampaikan, ternyata isunya
Sekarang itu katanya saya dibangunkan rumah oleh Ahmadiyah, begitu kan. Kemudian saya juga dibangunkan pesantren oleh Ahmadiyah. Saya bilang, waduh, hebat juga nih orang membuat ini apa namanya, fitnahnya luar biasa. Tapi ya saya teringat lagi apa yang disampaikan oleh Gus Dur, perjuangan untuk menegakkan keadilan, untuk menjaga perdamaian itu kan harus panjang nafas katanya, bahwa kita harus sabar. Ya. Itu, Bang Ade. Kang Daden, kami di sini tentu saja mendoakan nih. Kami percaya sih tentu saja ini akan bisa dilewati oleh Kang Daden karena dalam setiap kesulitan akan ada kemudahan kan? Ya. Inna ma'al yusri yusra. Kita berterima kasih sekali ya karena orang-orang seperti Anda inilah yang saya rasa, kami yakin lah yang menyelamatkan Indonesia ya. Amin, amin, amin. Jadi justru para penonton, walaupun barangkali sekarang kisahnya pahit, tapi justru orang-orang seperti Kang Daden lah yang kita butuhkan untuk kita semua, ya. Jadi mudah-mudahan semua yang terbaik buat Kang Daden, buat keluarga, amin, ya. Amin. Dan kita berharap tidak akan mundur sejengkal pun Insyaallah dari perjuangan keberagaman. Ya, karena saya yakin masih banyak orang baik di luar sana yang juga bisa mensupport dan mendoakan gitu. Saya hanya berharap doa karena seyakin-yakinnya doa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabul. Tinggal persoalannya waktu saja begitu. Insyaallah. Ya. Para penonton Peace Talk semua, inilah pembicaraan kita dengan Kang Daden yang mudah-mudahan membawa manfaat yang besar buat kita semua. Kita mengadakan video ini, menyiarkan video ini untuk membuka mata kita semua tentang betapa masih banyak hal yang harus kita lakukan buat Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Kang Daden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.